Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astitri Amelia. Jadi di sini saya akan membahas terkait dengan gizi dan kesehatan anak usia sekolah dasar. Baik, yang pertama itu ada gizi anak sekolah dasar. Apa sih gizi itu? Jadi gizi itu dia berasal dari bahasa Arab, yaitu giza, yang berarti makanan. Jadi zat gizi itu adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. Untuk fungsi zat gizi itu sendiri dalam tubuh, yaitu dia dapat menghasilkan zat tenaga, membangun dan memelihara jaringan, dan mengatur proses kehidupan. Jadi itu 3 fungsi dalam tubuh. Adapun macam-macam gizi utama beserta fungsi dan sumbernya, yaitu yang pertama ada karbohidrat. Jadi karbohidrat ini dia merupakan sumber zat tenaga utama yang mudah didapat dibandingkan protein dan lemak. Jadi untuk fungsi karbohidrat sendiri itu dia menghasilkan tenaga dari cadangan tenaga bagi tubuh, dan dia juga memberikan rasa kenyang. Untuk sumber makanan itu berasal dari padi-padian, umbi-umbian, serta makanan lainnya. Dan yang kedua itu ada protein. Protein juga merupakan bahan penting untuk menunjang kehidupan. Protein juga terdiri dari unsur-unsur pembentuk yang disebut dengan asam amino. Dan untuk fungsinya itu dia sebagai katalisator, mempercepat proses dalam metabolisme, dan dia juga sebagai zat pembawa, pengatur, penggerak, dan penguat struktur, dan dia juga untuk pertumbuhan. Untuk sumber makanannya itu dia berasal dari hewani dan nabati. Untuk hewaninya itu seperti ayam, bebek, daging sapi, daging kambing, hati ayam, ikan, telur, susu bubuk. Untuk nabatinya itu dia ada kedelai, kacang polong, kacang merah, kacang hijau, kacang-kacangan, produk olahan dari kacang-kacangan. Setelah itu ada lemak. Lemak juga dia merupakan sumber energi selain karbohidrat dan protein. Untuk fungsinya itu dia meningkatkan jumlah energi, membantu penyerapan vitamin, khususnya vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Dan dia juga menjaga struktur dan fungsi membran sel, dan sebagai alat transportasi dalam darah, dan menambah lezatnya hidangan. Untuk sumber makanannya itu dia itu berasal dari minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, minyak jagung, alpukat, kacang-kacangan, dan lain-lain. Dan untuk lemak jenuhnya itu dia kue panggang, misalnya seperti donat, pizza, beberapa jenis kerupuk, popcorn, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada juga vitamin. Jadi untuk vitamin ini dia ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, C, B1, B2, dan B3. Untuk fungsinya sendiri itu dia berbeda-beda, dan untuk sumber makanannya itu juga berbeda-beda. Begitu juga dengan mineral. Mineral juga ada bermacam-macam, dan untuk fungsinya juga dia berbeda-beda. Selanjutnya itu ada masalah gizi yang umum pada anak sekolah dasar. Setelah kita mengetahui energi utama dalam zat gizi, itu selanjutnya ada masalah, yaitu macam-macam masalah gizi yang umum pada anak sekolah dasar. Jadi masalah gizi pada anak usia sekolah yang umum ditemukan itu ada terjadinya pendek pada tubuh anak-anak, sangat kurus, obesitas atau kegemukan, dan anemia. Jadi ini merupakan masalah gizi yang kurang, khususnya gizi buruk. Ini dia terjadi karena keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan rendahnya konsumsi energi, karbohidrat, lemak, dan protein. Dalam makanan sehari-hari
atau disertai dengan penyakit infeksi sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Ini juga sering disertai dengan kekurangan zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral. Jadi untuk anak yang menderita gizi kurang itu dia tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Dan demikian juga anak yang menderita gizi lebih, yang kegemukan dan obesitas ini dia dapat menyebabkan penyakit yaitu penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung koroner, hipertensi dan kanker. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga kesehatan perlu mencegah masalah gizi pada usia sekolah, yaitu untuk menjaga anak-anak agar tetap sehat, berprestasi di sekolah, dan menjadi agen perubahan perilaku sehat bagi keluarga dan masyarakat. Jadi penegasan tersebut itu dia dilaksanakan melalui dengan pendekatan kepada anak sekolah dan orang-orang terdekatnya, misalnya orang tua, guru, dan pengelola sekolah lainnya. Jadi upaya pencegahan pada untuk mengurangi masalah kekurangan gizi ini itu harus memperhatikan prinsip 4 pilar, yaitu konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Para tenaga kesehatan, sekolah, guru, dan orang tua itu sangat penting dalam menyiapkan lingkungan yang dapat menanamkan nilai-nilai, pembiasaan, dan pembudayaan serta mempengaruhi perilaku hidup gizi seimbang peserta didik. Jadi ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Baik, setelah kita membahas terkait dengan gizi anak sekolah dasar, selanjutnya yang kita bahas yaitu terkait dengan gizi seimbang. Jadi gizi seimbang ini, pedoman gizi seimbang ini dia merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi pedoman gizi seimbang ini dia sebagai pengganti slogan yang dulunya 4 sehat 5 sempurna. Jadi pedoman gizi seimbang ini dia sebagai pengganti slogan tersebut. Jadi pedoman gizi seimbang ini dia berbeda dengan konsep 4 sehat 5 sempurna yang menyamaratakan kebutuhan gizi untuk semua orang. Pada pedoman gizi seimbang ini dia memiliki prinsip bahwa kebutuhan gizi setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin, kelompok usia, aktivitas fisik, dan kondisi fisiologinya. Di samping itu, untuk mencapai gizi yang seimbang tidak cukup hanya dengan menjaga atau mengatur pola makan saja, tetapi kita juga harus memperhatikan aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan pemantau berat badan. Jadi hal ini yang mendasari prinsip gizi seimbang sehingga terdirinya 4 pilar yang merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara gizi yang masuk dengan gizi yang keluar. Jadi apa saja 4 pilar itu? Yang pertama itu mengkonsumsi aneka ragam pangan. Mengapa kita harus mengkonsumsi aneka ragam pangan? Karena tidak ada satu jenis makanan yang bisa mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatan.
Yang kedua itu membiasakan perilaku hidup bersih. Kenapa sih perilaku hidup bersih itu harus kita lakukan? Karena dengan kita hidup bersih itu kita dapat terhindar dari penyakit infeksi atau penyakit menular. Penyakit infeksi dan status gizi memiliki hubungan yang sangat mempengaruhi, yang saling mempengaruhi. Apabila seseorang yang terkena penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga jumlah dan jenis zat gizi yang masuk ke dalam tubuh itu akan berkurang. Padahal dalam keadaan infeksi, tubuh kita itu sangat membutuhkan zat gizi yang lebih banyak untuk memenuhi peningkatan metabolisme, terutama bila disertai dengan demam. Adapun perilaku hidup bersih yang harus kita biasakan. Yang pertama itu selalu mencuci tangan dengan sabun, air mengalir sebelum makan, setelah buang air besar dan air kecil, setelah bermain, setelah memegang hewan, dan sebelum menyiapkan makanan. Tidak lupa untuk menutup makanan yang disajikan agar tidak dihinggapi lalat atau binatang lainnya serta debu, dan selalu menutup mulut dan hidung bila bersin agar tidak menyebarkan kuman penyakit, dan selalu pakai alas kaki agar terhindar dari penyakit kecacingan. Jadi pentingnya mencuci tangan itu untuk agar kita terhindar dari berbagai macam objek di sepanjang hari itu yang dapat menimbulkan penyakit di tangan. Selanjutnya yaitu melakukan aktivitas fisik, yaitu pilar ketiga, yaitu melakukan aktivitas fisik. Aktivitas ini dia bermanfaat bagi setiap orang karena dia dapat meningkatkan kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, dan meningkatkan fungsi jantung, paru-paru, dan otot. Pada anak sekolah khususnya di perkotaan kini kita banyak dijumpai masalah kegemukan dan obesitas. Jadi salah satu penyebabnya itu adalah kelebihan gizi karena tidak adanya keseimbangan antara asupan makanan dan aktivitas fisik, dimana asupan energi yang jauh lebih tinggi daripada energi yang dikeluarkan melalui aktivitas fisik. Dan juga adanya pola asuh yang kurang baik dari orang tua yang dapat menyumbangkan pada terjadinya kegemukan dan obesitas pada anak. Dan biasanya juga itu obesitas dan kegemukan itu terjadi karena gaya hidup santai telah didukung dengan pengendali jarak jauh dan permainan anak serupa video games, membuat anak-anak saat ini banyak terpaku pada gaya hidup sedentari. Kecenderungan ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tapi saat ini juga sudah melanda di desa. Untuk aktivitas sendiri itu dia tidak selalu berupa olahraga atau segala macam aktivitas. Jadi untuk aktivitas ini dia bisa berupa macam-macam aktivitas, itu seperti bermain, itu juga termasuk dalam aktivitas fisik. Itu dengan kita melakukan aktivitas fisik secara rutin, kita dapat menyimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran zat gizi, sehingga kita dapat memperlancarkan sistem metabolisme tubuh dan mencegah terjadinya kegemukan dan obesitas. Dan pilar yang terakhir itu memantau berat badan secara teratur. Jadi memantau berat badannya secara teratur dia merupakan salah satu atau indikator yang menunjukkan adanya keseimbangan zat gizi di dalam tubuh. Dengan tercapainya berat badan normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badannya.
Jadi indikator tersebut dikenal dengan sebagai indeks massa tubuh. Untuk anak sekolah, IMT-nya itu harus disesuaikan dengan umurnya untuk menentukan status gizinya. Dengan rutin memantau berat badan, maka kita dapat mencegah menyimbangkan berat badan kita yang seharusnya. Dan apabila terjadi penyimpangan akan dilakukan penanganannya atau pencegahannya. Dan selanjutnya itu untuk materi ketiga, yaitu pemilihan makanan dan minuman yang sehat dan aman. Jadi kenapa pentingnya untuk kita memilih makanan dan minuman yang sehat dan aman? Karena agar tubuh kita itu dapat berkembang dengan baik. Jadi peserta didik itu dia harus mengkonsumsi makanan yang aman dan bergizi. Kebanyakan siswa sekolah dasar itu dia menghabiskan 4-6 jam di sekolah lamanya. Jadi waktu yang dihabiskan di sekolah serta kegiatan siswa yang didapat itu membuat perlunya memberi perhatian terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi untuk memenuhi asupan energi dan zat gizi peserta didik. Jadi untuk pemenuhan energi dan zat gizi peserta didik selama di sekolah itu dia dapat berasal dari bekal yang dibawa dari rumah, dari makanan yang dijual di kantin sekolah atau makanan yang dijual oleh para penjajah yang berjual di sekitaran lingkungan sekolah. Jadi sebagai siswa sekolah dasar yang sudah memiliki keinginan untuk memilih dan menentukan makanan dan minuman apa yang mereka ingin konsumsikan, itu mereka juga umumnya sudah memiliki uang saku untuk digunakan selama di sekolah. Sayangnya setelah dilakukan studi oleh Seameo, Rekfon dan BPOM memperlihatkan bahwa masih banyak pangan jajanan di sekolah yang tidak memenuhi persyaratan mutu, baik secara kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Jadi dengan demikian membekali peserta didik dengan kemampuan untuk memilih makanan dan minuman yang sehat dan aman itu menjadi penting agar konsumsi makanan minuman yang tidak sehat dan dapat mengakibatkan peningkatan angka kesakitan dan penurunan zat gizi ini dia dapat terhindar. Jadi penyebab mengapa pangan itu tidak aman itu karena cemaran biologis. Cemaran biologis itu dia merupakan penyebab utama penyakit makanan dengan gejala umumnya, yaitu diare dan keracunan makanan. Untuk penyebab cemaran biologis ini itu adalah kuman yang dapat berupa mikroba, virus, dan fungi. Selanjutnya itu ada cemaran kimia. Jadi cemaran kimia itu dia berasal dari lingkungan yang tercemar limbah industri, misalnya logam berat seperti merkuri, arsenik, dan timbal. Selanjutnya itu ada bahan pewarna itu juga termasuk pada cemaran kimia. Ada juga bahan pengawet dan bahan tambahan pangan lainnya. Selanjutnya itu ada cemaran fisik. Jadi untuk cemaran fisik ini dia berupa cemaran dalam bentuk benda kecil yang dapat dilihat oleh mata, seperti kerikil, pecahan lidi, kaca, rambut, kuku, dan isi staples. Dan ini termasuk pada cemaran fisik. Jadi cemaran ini dia dapat menyebabkan luka pada mulut atau gigi, rasa tidak nyaman yang
karena menjijikan. Jadi ada beberapa gejala pangan tidak aman. Jadi beberapa gejala yang mungkin bisa dijadikan acuan bahwa makanan atau minuman tertentu tidak aman untuk dikonsumsi itu yang pertama itu pangan jajanan berformalin. Yang kedua itu pangan jajanan yang mengandung boraks, pangan jajanan yang mengandung perwarna ilegal, roti dan kue basah yang tercemar kuman patogen, minuman yang tidak aman, makanan kaleng yang tidak aman. Selanjutnya agar kita terhindar dari pangan yang tidak aman, cara kita agar memilih pangan yang aman itu cara kita agar memilih pangan yang aman, pangan yang bebas dari bahaya biologi, bakteri, virus, fungi dan yang lain-lain, yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi resiko makanan dan minuman yang kita beli terpapar oleh cemaran biologi, kimia dan fisik. Misalnya itu kita dengan menghindari membeli makan di tempat yang kurang bersih. Yang kedua itu hindari membeli makanan atau minuman dari penjual yang tidak melakukan praktik kebersihan diri yang baik, misalnya memiliki kuku panjang dan kotor, baju kotor, memegang makanan dengan tangan, memegang makanan setelah memegang uang tanpa dicuci tangannya terlebih dahulu, dan penjual yang sedang menderita penyakit menular seperti flu dan sakit kulit. Yang ketiga itu membeli makanan pada penjual makanan atau minuman yang menggunakan peralatan makan bersih dan memiliki fasilitas cuci piring yang baik. Hindari menggunakan wadah dari plastik untuk makan atau minuman yang panas. Dan yang kelima itu hindari membeli makanan makanan seperti bakso, cilok atau lontong yang memiliki tingkat kekenyalan yang berlebihan, karena biasanya mengidentifikasikan makanan tersebut mengandung boraks. Dan juga menghindari mengkonsumsi makanan yang berwarna menyala seperti saus yang berwarna merah terang, sirup dengan berbagai warna yang mencolok. Warna-warna yang mencolok tersebut seringkali mengidentifikasikan pengguna pewarna yang ilegal seperti rohadamin B dan lain-lain banyak. Jadi banyak cara agar kita dapat memilih pangan yang aman. Selanjutnya yaitu materi yang keempat itu berkaitan dengan pengelolaan kantin sehat di sekolah. Jadi kantin ini dia merupakan tempat penjualan makanan yang dikelola oleh warga sekolah, berada dalam pekarangan sekolah dan dibuka selama hari sekolah. Selain sebagai penyedia kebutuhan berbagai makanan dan minuman yang aman dan bergizi bagi seluruh warga sekolah, kantin juga dapat berfungsi sebagai penunjang pengetahuan tentang pangan yang aman dan bergizi yang telah dipelajari di sekolah, dan sebagai penunjang pendidikan kewirausahaan peserta didik sejak dini, dan sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik untuk menerapkan standar kebersihan dan menyajikan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Kantin sekolah itu juga harus dikelola dan diselenggarakan dengan memperhatikan kebersihan, keamanan makanan, cara pemasakan, penyajian, dan pengelolaan yang sesuai dengan syarat ketentuan, serta mempertimbangkan aspek ekonomi. Jadi dengan adanya kantin, sekolah menyediakan makanan yang aman,
sehat dan bergizi secara serta dikelola dengan memenuhi syarat kesehatan. Maka kantin tersebut itu juga dapat menjadi sarana pembelajaran dan praktik serta didik untuk menerapkan cara makan sehat dan bergizi bagi dirinya dan lingkungannya. Selanjutnya itu materi kelima itu ada peran pemangku kepentingan dalam keamanan pangan di sekolah. Jadi pemangku kepentingan keamanan pangan ini merupakan pihak yang berkepentingan dan mempengaruhi atau menentukan terwujudnya keamanan pangan. Jadi pemangku keamanan pangan di sekolah itu dia meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, pemilik dan pengelolaan kantin, penjajah atau penjual makanan, komite sekolah, petugas puskesmas, pengawasan atau UPT pendidikan, dan pemerintahan daerah. Seluruh pemangku kepentingan ini harus menjalankan perannya masing-masing dengan saling mendukung peran pemangku kepentingan yang lain dengan menjamin keamanan pangan di sekolah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.